Coba berdiri dari teman-teman ASN dan media, angkat tangannya. Terima kasih sudah hadir. Ini yang selalu mengikuti di semua proses kegiatan kita. Tim penilai dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin langsung oleh Sekretariat Bappenas Syahril Lotan pada Senin 18 Maret 2024 memberikan penilaian tahap 2 pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah bertempat di Aula BBC Hotel Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar. Tim penilai tahap 2 tersebut terdiri dari Bappenas Syahril Lotan, penilai independen Hermanto Siregar, penilai utama Yahya Rahmana, dan tim penilai teknis Andres Rudika Ardianto. Selain para tim juru, nampak hadir Kepala Bapeda Lampung Tengah Imam Fatur Rozi, Wakil Ketua DPRD Julius Heri Susanto, serta para stakeholder non-Bapeda. Para tim juri wawancara kepada stakeholder terkait pelayanan publik terkait program Bunga Kampung dan Bunga Kampung Mekar di Dusun. Dan dijadwalkan tim juri besok pada Selasa 19 Maret 2024 akan turun ke lapangan meninjau langsung di Kelurahan Bandar Jaya Terbanggi Besar dan Kampung Pujo Kerto, Kecamatan Trimurjo. Julius Heri Susanto, Wakil Ketua DPRD usai menghadiri kegiatan tersebut mengatakan penilaian ini program kerja nasional dalam kegiatan pelayanan publik di Lampung Tengah. Real apa adanya. Dia sangat mendukung program Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad tersebut. Acara ini penilaian tahap kedua terkait program kerja tingkat nasional ya yang digagas oleh Pemerintah Lampung Tengah ya dengan program Bunga Kampung, dan kita dia real apa adanya. Ada 7 profesional penilai, bukan hanya dari tingkat Kabupaten Provinsi tapi dari tingkat nasional, Mas. Ini sangat bagus, harus kita akui bahwa program Bunga Kampung itu sangat mengena di masyarakat, dan contohnya sampai sejauh ini juga bisa menjadi penilaian dari tingkat nasional. Kenapa kok dia diterapkan dalam Bunga Kampung Kali Dusun dalam penilaian ini? Gimana? Kan diterapkan dengan penilaian dengan Bunga Kampung Kali Dusun. Ya, memang ini kan kita membahas secara luas nih. Dari Bunga Kampung itu akhirnya ada implementasi ke Bunga Kampung Mekar di Dusun. Dengan kita melihat bahwasanya di Bunga Kampung ini hanya 2 hari, tidak mencakup semua wilayah. Dengan Mekar di Dusun, otomatis akan lebih konsentrasi dari setiap kampung-kampung yang ada. Kita cukup tahu 311 kampung di Lampung Tengah kan tidak sedikit ya, sangat baik. Kemudian Ketua Tim Juri Syahril Lotan menyampaikan Lampung Tengah salah satu kabupaten yang masuk 10 besar dari pemilihan kabupaten kota se-Indonesia. Tim penilai hanya ingin melihat langsung apa yang sudah dikerjakan tersebut benar apa tidak. Secara detail tidak saya sebutkan dari teman-teman disabilitas dan sebagainya. Nanti jika ada pertanyaan berkaitan dengan tersebut, nanti silakan langsung direspon. Saya kira itu. Teknologi Bandung. Beliau adalah pakar di bidang perencanaan wilayah dan desa. Kemudian yang ketiga adalah Dr. Khairil Abidin. Beliau adalah staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Beliau ahli di bidang perencanaan kebijakan publik. Itu sedikit profil singkat dari para penilai yang nantinya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah. Di dalam penilaian ada 3 komponen. Yang pertama adalah komponen pencapaian pembangunan, pencapaian pembangunan di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang sumber daya manusia, kemudian di bidang lain-lainnya seperti keamanan dan ketertiban. 15 anak itu kami berikan selama 6 bulan. Jadi di situ kami menjadi orang tua asuh kalau kita di bawah dinas kesehatan. Jadi banyak gak cuma Ikatan Dokter Indonesia, tapi juga mungkin dari IBI, dari PPNI, dari seluruh organisasi profesi yang ada di Lampung Tengah itu membantu program daerah untuk tata laksana stunting khususnya. Tapi kita spesialis. Jadi kita kalau untuk stunting sendiri Pak, ini kita dari IBI sudah. Saya lihat dari Bunga Kampung sendiri bagaimana satu program itu bisa menyentuh ke semua bidang. Sudah dijelaskan dari kesehatan, dunia
biasa Bu, dengan kondisi di awal pemerintahan Bupati Musa Ahmad yang waktu itu sedang COVID yang ini, beliau sudah langsung turun program pertama itu kalau tahu bulan Februari, bulan Maret ya, itu masih COVID tinggi-tingginya, dan beliau jalan dengan program-program kesehatannya, bagaimana penanganan COVID yang beliau lakukan gitu. Dari efisiensi waktu juga kemudahan dari kami dunia industri sangat-sangat memudahkan seperti itu. Iya, iya. Berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan untuk sampai memperoleh izin yang diperlukan? Pak, berapa cakupan Pak penilaian tahap 2 penghargaan pembangunan daerah Lampung Tengah ini? Berapa item? Mulai. Begini Mas, Lampung Tengah ini adalah salah satu kabupaten yang masuk dalam 10 besar dari pemilihan dari seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Jumlah kabupaten di Indonesia kan banyak banget, hampir 500 gitu ya. Nah ini jadi 10 itu sebenarnya udah masuk dalam jajaran elit. Nah sekarang Lampung Tengah itu mempresentasikan apa yang mereka kerjakan. Bapak juri ini melihat yang dikerjain itu benar apa enggak. Kemudian sesi sore hari ini, di sesi siang, kita ingin melihat apa yang dia tuliskan itu betul-betul nggak apa yang diinginkan oleh calon-calon penerima manfaat. Seperti itu kan. Karena begini, kadang-kadang kalau zaman kita beberapa tahun yang lalu, apa yang ditulis pemerintah kadang-kadang banyak yang nggak disukai oleh masyarakat. Zaman sekarang udah nggak bisa kayak gitu, jadi kita ingin membuktikan bahwa itu sekarang udah lebih baik, jauh lebih baik. Nah kemudian sesi besok kami akan melihatnya bukan hanya dengan ngomong, tapi dengan melihat di lapangan. Kalau mereka tadi udah berkuar-kuar, udah membangun ini itu, benar nggak itu memang di lapangan seperti itu? Kalau mereka bilang dia bangun rumah yang rusak, berapa rumah, 500 rumah, benar nggak itu 500 rumah? Mungkin kita nggak bakal hitung 500, tapi kita mungkin ingin melihatnya secara sampel aja gitu. Karena ini Bapak ini jago banget lah statistiknya, Bapak ini. Baik, kalau dari Dari Lampung Tengah, San Delta TV melaporkan.